Yuda adalah seorang pekerja kantoran yang tinggal di sebuah desa terpencil di kaki gunung. Setiap hari, ia harus melakukan perjalanan jauh menuju kota untuk bekerja. Perjalanannya selalu melewati sebuah jembatan tua yang menghubungkan desanya dengan jalan utama menuju kota. Meski jembatan itu tampak usang dan rapuh, Yuda tidak punya pilihan lain selain terus melewatinya, karena itu adalah satu-satunya akses tercepat menuju tempat kerjanya. Suatu hari, saat perjalanan pulang dari kantor, malam sudah mulai larut. Udara pegunungan yang dingin menyelimuti jalan, dan Yuda merasa sedikit tidak nyaman saat melewati jembatan tersebut. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi, tidak ada angin yang berhembus, tidak ada suara serangga, hanya keheningan yang mendalam. Ketika Yuda mempercepat langkahnya, ia merasakan sesuatu aneh di belakangnya, seolah ada yang mengikutinya. Di malam berikutnya, pengalaman aneh Yuda semakin terasa. Saat melintasi jembatan, ia mendengar suara langkah kaki dari belakang. Tetapi ketika ia berbalik, tidak ada siapapun. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya karena lelah. Namun, rasa dingin yang menusuk tulang dan ketegangan yang ia rasakan membuatnya tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Keesokan harinya, Yuda berbicara dengan seorang warga tua di desa tentang pengalaman yang ia alami. Orang tua itu memberitahunya tentang legenda jembatan tersebut. Dulu, seorang perempuan muda mengalami kecelakaan tragis di jembatan itu dan meninggal dunia. Sejak saat itu, banyak orang yang melaporkan melihat sosok hantu perempuan yang sering muncul di malam hari, terutama bagi mereka yang melintasi jembatan sendirian. Yuda mulai merasa cemas, tapi masih tidak yakin apakah ia harus mempercayai cerita itu. Malam berikutnya, teror semakin intensif. Yuda melihat bayangan samar di tengah jembatan, bergerak perlahan-lahan mendekatinya. Bayangan itu memiliki bentuk seperti sosok perempuan, tetapi wajahnya tidak terlihat jelas. Dalam ketakutan, Yuda mempercepat langkahnya, tetapi bayangan itu terus mendekat. Saat ia hampir mencapai ujung jembatan, bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan Yuda dalam keadaan panik dan ketakutan. Yuda mencoba untuk melupakan kejadian malam itu, namun perasaan cemas tidak kunjung hilang. Setiap kali ia harus melewati jembatan, jantungnya berdegup kencang dan ia selalu merasa diawasi. Teman-teman kerjanya di kota mulai memperhatikan perubahan pada Yuda, tetapi ia tidak menceritakan apa yang ia alami karena takut dianggap aneh. Namun, setiap malam, teror itu kembali menghantuinya. Malam itu, Yuda memutuskan untuk merekam perjalanannya saat melintasi jembatan. Ia memasang kamera di dashboard mobilnya, berharap dapat menangkap apapun yang ia lihat. Saat ia melintasi jembatan, tidak ada yang terlihat aneh pada awalnya. Namun, ketika ia menonton rekaman setelah sampai di rumah, Yuda terkejut melihat sosok perempuan tanpa ekspresi yang muncul sebentar di samping jembatan. Sosok itu menghilang begitu cepat sehingga hampir tidak terlihat oleh mata biasa. Ketakutan Yuda semakin memuncak. Ia merasa jembatan itu tidak lagi sekadar jalur untuk bekerja, melainkan perangkap bagi mereka yang tidak siap menghadapi teror dari dunia lain. Pada suatu malam, ketika ia melewati jembatan itu,
Tiba-tiba mobilnya mati mendadak di tengah-tengah jembatan. Meski ia berusaha menyalakan mobil lagi, mesin tidak mau menyala, dan jembatan yang biasanya terasa panjang sekarang tampak seperti tidak ada ujungnya. Di tengah kegelapan, Yuda merasakan sesuatu mendekat dari belakang. Ia tidak berani menoleh, tapi merasakan napas dingin di tengkuknya. Saat ia memberanikan diri melihat melalui kaca spion, ia melihat sosok perempuan tanpa ekspresi berdiri di belakang mobilnya, menatapnya dengan mata kosong. Yuda menahan napas, berdoa agar mobilnya bisa hidup kembali. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup, mesin akhirnya menyala dan ia melaju secepat mungkin meninggalkan jembatan itu. Setelah kejadian tersebut, Yuda memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah jembatan itu. Ia menemukan beberapa catatan lama yang menceritakan tentang kecelakaan yang menewaskan perempuan itu. Kecelakaan itu terjadi pada malam yang dingin, di mana perempuan tersebut kehilangan kendali mobilnya dan jatuh dari jembatan. Tubuhnya ditemukan beberapa hari kemudian, namun rohnya dikatakan tidak pernah menemukan kedamaian dan tetap menghantui jembatan tersebut. Meskipun mengetahui latar belakang kejadian itu, Yuda tetap merasa takut setiap kali harus melewati jembatan. Pada suatu malam, saat ia melintasi jembatan sekali lagi, ia mendengar suara tangisan samar dari arah belakang. Tangisan itu terdengar semakin keras seiring ia melangkah lebih jauh ke tengah jembatan. Yuda berusaha mengabaikannya, tetapi tangisan itu terdengar begitu pilu dan menyayat hati sehingga ia tidak bisa mengabaikannya. Suatu malam, Yuda memutuskan untuk menghentikan mobilnya di tengah jembatan dan turun. Ia ingin menghadapi teror ini sekali untuk selamanya. Ketika ia berdiri di tengah jembatan, suasana sunyi dan dingin menyelimuti sekelilingnya. Tiba-tiba, sosok perempuan itu muncul lagi, berjalan perlahan menuju Yuda. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak tampak mengancam, melainkan penuh kesedihan dan kepiluan. Yuda akhirnya memberanikan diri berbicara kepada sosok itu. Ia bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh arwah perempuan tersebut. Perlahan, sosok itu berhenti mendekat dan mulai mengangkat tangan, menunjuk ke arah sungai di bawah jembatan. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan Yuda dengan petunjuk yang tidak jelas. Meskipun masih kebingungan, Yuda merasa bahwa arwah itu sedang mencoba memberitahukan sesuatu kepadanya. Keesokan harinya, Yuda kembali ke jembatan bersama dengan seorang teman yang juga penasaran dengan kejadian tersebut. Mereka turun ke sungai dan mulai mencari di sekitar lokasi yang ditunjukkan oleh arwah itu. Di sana, mereka menemukan sebuah barang yang sudah lama terkubur di dalam lumpur, sebuah kalung yang tampaknya milik perempuan yang meninggal di jembatan itu. Yuda merasakan kelegaan aneh saat ia memegang kalung tersebut. Seolah-olah ini adalah kunci untuk menghentikan teror yang ia alami. Yuda meletakkan kalung itu di tempat yang sesuai dengan instruksi arwah tersebut. Setelah itu, ia kembali melewati jembatan, kali ini dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada lagi bayangan atau suara aneh yang mengikutinya. Sosok perempuan itu tidak pernah muncul lagi, dan suasana jembatan kini tampak tenang. Yuda menyadari bahwa dengan menemukan dan mengembalikan barang yang hilang,
Ia telah membantu arwah tersebut menemukan kedamaian, dan teror yang menghantui jembatan itu pun akhirnya berakhir.